Kalau misalnya kita mengalami sesuatu yang memang misalnya ada di pekerjaan, ada yang dipecat dari pekerjaan, atau ada hal yang tak terduga misalnya di dalam kehidupan pernikahan atau di dalam hal-hal yang menyangkut kesehatan gitu kan Mhm, ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang di luar rencana, di luar hal yang kita anggap baiknya tuh seperti ini gitu. mhm. Nah, begitu. Jadi eh, apakah kita selalu harus mempositifkan, tapi lebih kepada kita lebih banyak melihat sisi negatifnya aja, atau kita Mhm. mampu juga melihat sisi positifnya dari situasi yang mungkin itu situasi buruk gitu ya. Baik Kak Kori, kita masih dalam momentum Agustus ya, identik dengan bulan kemerdekaan. Topik kita juga relate dengan tema kemerdekaan, kemerdekaan dan kesehatan mental, memperingati hari kemerdekaan dengan pikiran yang sehat. Kenapa topik ini penting Kak Kori? Apakah karena memang ada hal-hal yang membuat pikiran kita tidak sehat? Tapi sebelumnya mungkin boleh dicerahkan nih, sebetulnya pikiran yang sehat itu seperti apa sih secara psikologi gitu Kak Kori? Biasanya kita tuh berpikir ya kalau pikiran itu harus selalu positif gitu. Hmm, Padahal pikiran yang sehat itu tidak selalu melulu harus positif itu Mas Yudi. Jadi nggak setiap saat atau mungkin tidak setiap situasi itu selalu baik hmm, atau harus ditanggapi dengan baik selalu gitu. hmm, Jadi kalau misalnya kita merujuk kepada apa sih pikiran sehat itu ketika kita mampu melihat bahwa sesuatu itu bisa saja positif ataupun ada negatif bahkan ada sisi netralnya. Nah, oke. bagaimana kita menyimpulkan sesuatu itu inti dari berpikir yang lebih sehat, berpikir yang sehat gitu. Oke. Jadi ada keseimbangan. Jadi kita mampu berpikir dari berbagai sudut tersebut. Jadi nggak melulu kita berpikirnya tuh selalu positif. Hmm. Ya gitu di hidup kita selalu positif semua ya. Hmm, hmm. Itu pertanyaannya kan. Heeh. Jadi malah tidak realistis gitu. Atau Oh, justru kalau tidak realistis maka eh, kita bisa bertanyakan apa namanya bagaimana kondisi kesehatan pikiran kita kalau semua dipaksakan harus dipositif-positifin gitu mhm, kan ya. mhm, mhm, Iya, mhm, begitu. mhm. Artinya kalau misalkan muncul pikiran-pikiran negatif dalam, otak kita, itu sebetulnya itu natural dan harus kita terima ya, Kak Kori ya, sebagai bagian dari, pikiran yang sehat ini? Iya, lebih tepatnya itu wajar saja. Oh, oke. Mmm, Jadi kalau misalnya kita mengalami sesuatu yang memang misalnya ada eh, di pekerjaan, ada yang dipecat dari pekerjaan, atau ada hal yang tak terduga misalnya di dalam kehidupan pernikahan atau di dalam hal-hal yang menyangkut kesehatan gitu kan mhm. ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang di luar rencana, di luar hal yang kita anggap baiknya tuh seperti ini gitu. Mhm, Nah, begitu. Jadi eh, apakah kita selalu harus mempositifkan, tapi lebih kepada kita lebih banyak melihat sisi negatifnya aja, atau kita mhm, mampu juga melihat sisi positifnya dari situasi yang mungkin itu situasi buruk gitu ya, begitu. Jadi mhm, ada dari setiap suatu kejadian, ketika kita berikan persepsi, itu akan menjadi sebuah makna bagi kita. mhm, Jadi pada dasarnya apa yang terjadi di sekitar kita mungkin itu adalah sesuatu yang netral sebelum kita persepsikan atau kita pikirkan tentang hal itu mhm, gitu. Mas Yudi. Jadi ketika hal yang kita anggap misalnya kalau dipecat ataupun ada hal yang tidak diinginkan terjadi di pekerjaan mhm. atau aspek kehidupan, mungkin eh, kita pengennya sih ini ya kayak positif positif gitu. Sempurna gitu, heeh, Iya, heeh. Tetapi positif. ketika kita mampu melihat bahwa ya ini tidak sesuai dengan keinginan kita atau ini Mhm, hal yang buruk bagi kita, mhm. tetapi kita bisa melihat sisi lainnya, Oh, gitu. Apa oke. yang mungkin menjadi makna bagi kita Mhm, terhadap situasi yang kita memang anggap itu buruk pada awalnya, seperti itu. mhm, mhm. Jadi bisa jadi momen untuk bertumbuh. Oh, Setelah oke. banyak terjadi eh, apa namanya dari situasi-situasi yang sulit, justru ketika itu sukses dilalui, Mhm,
ketika itu bisa diuraikan dan juga bisa mendapatkan makna dari situasi tersebut, banyak orang juga jadi bertumbuh dari situasi sulit. Oke.